George W. Bush lahir pada tahun 1946 di New Haven, Connecticut, dan tumbuh dalam keluarga politik yang kemudian membentuk jalur hidupnya hingga menjadi Presiden Amerika Serikat. Sejak muda, ia lebih dikenal dalam dunia olahraga dan bisnis, bukan seni. Namun, ekspresi visual belum menjadi bagian besar dalam hidupnya saat itu. Perjalanan panjangnya menuju kursi kepresidenan membuatnya lebih banyak berkutat dengan politik, strategi, dan kepemimpinan nasional. Ia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-43 dari tahun 2001 hingga 2009, periode yang penuh tekanan dan perhatian dunia. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2009, kehidupannya memasuki fase baru yang lebih tenang di Texas. Pada masa inilah ia mulai mengenal dunia melukis secara serius untuk pertama kalinya. Seni lukis menjadi aktivitas pribadi yang ia jalani tanpa ekspektasi publik. Ia mulai belajar dasar-dasar melukis dengan bantuan instruksi dan latihan sederhana. Aktivitas ini awalnya bersifat privat, bukan untuk pameran atau publikasi. Lama-kelamaan, melukis menjadi rutinitas harian yang membantu dirinya beradaptasi dengan kehidupan setelah politik. Ia mulai mencoba berbagai objek sederhana seperti benda mati dan pemandangan. Perlahan ia mengembangkan ketertarikan pada potret manusia. Fokus utamanya kemudian bergeser pada potret para veteran perang Amerika. Tema ini muncul dari penghormatannya terhadap para tentara yang pernah ia pimpin sebagai presiden. Setiap lukisan veteran menjadi bentuk penghargaan visual atas pengorbanan mereka. Dalam prosesnya, ia bekerja dari foto referensi yang kemudian ia terjemahkan ke kanvas. Gaya lukisannya bersifat realistis sederhana, bukan ekspresionisme atau abstrak. Ia tidak memiliki latar belakang seni formal sebelum masa pensiun. Karena itu, proses belajarnya sangat bergantung pada latihan berulang. Kesalahan dalam melukis menjadi bagian penting dari proses perkembangannya. Ia tidak mengejar kesempurnaan teknis, tetapi usaha untuk menangkap karakter subjek. Seiring waktu, ia semakin percaya diri dengan potret yang ia hasilkan. Studio pribadinya di Texas menjadi ruang utama eksplorasi seni tersebut. Di sana ia melukis secara konsisten, dalam suasana yang tenang. Melukis menjadi cara untuk mengisi waktu setelah bertahan-tahan berada di panggung politik global. Ia juga mulai melukis hewan peliharaan, termasuk anjing yang dekat dengannya. Selain itu, ia mencoba lanskap sederhana sebagai bagian dari latihan visual. Aktivitas ini membantunya mengembangkan pemahaman dasar tentang warna dan bentuk. Karya-karyanya tidak dirancang untuk dunia seni profesional pada awalnya. Namun seiring waktu, hasil lukisannya mulai diperlihatkan ke publik. Buku Portraits of Courage menjadi salah satu dokumentasi penting dari perjalanan seninya. Buku tersebut menampilkan potret para veteran yang ia lukis setelah masa kepresidenannya. Setiap potret dilengkapi cerita singkat tentang individu yang ia gambarkan. Proyek ini menunjukkan sisi kemanusiaan dari seorang mantan presiden. Melukis bagi dirinya menjadi bentuk penghormatan dan refleksi. Ia menggambarkan para veteran dengan gaya yang sederhana, namun penuh perhatian. Proses melukis juga menjadi sarana untuk fokus dan ketenangan mental. Di luar politik, ia menemukan ritme hidup baru melalui seni. Kegiatan ini membantunya membangun identitas yang berbeda dari masa kepresidenannya. Publik mulai mengenalnya juga sebagai pelukis amatir. Karyanya kemudian dipamerkan dalam berbagai bentuk pameran publik. Pameran tersebut memperkenalkan sisi personal yang tidak terlihat saat ia menjabat presiden. Respon publik beragam, tetapi banyak yang melihatnya sebagai ekspresi tulus. Ia tidak pernah mengklaim diri sebagai seniman profesional. Sebaliknya, ia menekankan bahwa melukis adalah hobi yang bermakna baginya. Proses kreatif menjadi lebih penting daripada hasil akhir. Setiap sapuan kuas adalah bagian dari latihan dan pembelajaran. Ia terus melatih teknik dasar seperti proporsi dan pencahayaan. Dalam banyak wawancara, ia menyebut bahwa melukis membutuhkan kesabaran. Ia juga mengakui bahwa belajar melukis di usia dewasa adalah tantangan tersendiri. Namun tantangan itu justru membuatnya terus berkembang. Warna menjadi elemen penting dalam karyanya meskipun digunakan secara sederhana. Ia menggunakan warna untuk membentuk suasana potret. Setiap wajah yang ia lukis mencoba menangkap karakter,
Bukan hanya kemiripan fisik, konsentrasi menjadi bagian penting dalam setiap sesi melukis. Ia menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan satu potret. Proses ini berbeda jauh dari ritme cepat dunia politik. Melukis menjadi ruang refleksi pribadi yang tenang. Ia terus melatih diri tanpa tekanan publik yang besar di awalnya. Seiring waktu, ia semakin produktif dalam menghasilkan karya. Banyak dari lukisan tersebut kemudian dikumpulkan dalam proyek resmi. Karya-karyanya juga membantu menggalang perhatian untuk isu veteran. Melalui seni, ia berkontribusi dalam bentuk yang berbeda dari politik. Ia menunjukkan bahwa ekspresi diri bisa muncul di fase kehidupan manapun. Perjalanan ini memperlihatkan transformasi pribadi. Setelah masa kepresidenan, melukis menjadi bagian dari rutinitas hidup yang stabil. Ia tetap konsisten melanjutkan praktik seni tersebut. Dalam studio kecilnya, ia menemukan ketenangan yang baru. Setiap hari melukis menjadi aktivitas yang memberi makna. Ia tidak lagi berada di pusat kekuasaan, tetapi di ruang kreatif pribadi. Seni menjadi cara untuk tetap terhubung dengan orang lain secara emosional. Potret yang ia hasilkan menjadi jembatan cerita kehidupan. Ia menggambarkan manusia dengan pendekatan sederhana, namun penuh rasa hormat. Karya-karyanya menunjukkan bahwa seni tidak selalu membutuhkan latar belakang profesional. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan niat untuk belajar. Ia terus berkembang meski memulai dari nol di usia dewasa. Melukis menjadi bukti bahwa proses belajar tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa identitas manusia bisa berubah dan berkembang. Dari politik ke seni, perjalanannya menunjukkan transisi kehidupan yang unik. Seni menjadi bagian dari warisan pribadinya di luar dunia politik. Ia meninggalkan jejak bukan hanya sebagai presiden, tetapi juga sebagai pelukis amatir. Perjalanan ini menunjukkan bahwa kreativitas bisa muncul di fase hidup manapun, dan melalui kanvas, ia menemukan cara baru untuk melihat dunia. Sebuah perjalanan sederhana, namun penuh makna dan refleksi. Ini dia beberapa lukisan George W. Bush.